Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera dan salam berbahagia buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Anton Hartanto Tayat. Saya adalah student di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Hari ini saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Logistik dan Supply Chain Management dengan lecture Bapak Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo MT CMILT. Tugasnya terkait bagaimana kita melakukan seleksi vendor ya dengan menggunakan metode wedging atau pembobotan. Mungkin saya langsung mulai aja ya, teman-teman. Ini cover presentasi untuk tugas saya ya. Di sini ada nama mata kuliahnya, ada nama saya dan ini nomor induk mahasiswa saya dan ada nama lecture untuk mata kuliah tersebut ya. Dan ini adalah logo dari ULBI ya. Oke, jadi saya langsung saja ya. Tugasnya adalah eh, di sini dideskripsikan ada sebuah perusahaan bernama PT Warna dalam manufaktur cat di Surabaya. Saat ini Departemen Procurement sedang menyeleksi vendor kaleng cat ya, sedang ada eh, kebutuhan untuk pengadaan kaleng cat ya. Ada 3 kandidat yang mengajukan proposal, yaitu ada vendor A, vendor B, dan vendor C. Kriteria dan subkriteria yang digunakan untuk seleksi, the best vendor tertera pada tabel di samping ya, nanti kita akan bahas. Setiap kriteria dan subkriteria memiliki bobot yang berbeda sesuai dengan kepentingan perusahaan. Saat ini perusahaan memiliki 3 expert untuk menilai setiap alternatif vendor dengan mempertimbangkan kriteria dan subkriteria serta bobot yang ditetapkan oleh perusahaan. Scoring yang digunakan setiap expert yaitu 5 excellent, 4 good, 3 fair, 2 poor, dan 1 bad. Jadi ini untuk scoringnya kita menggunakan poin dari 1 sampai 5, 5 itu yang paling tinggi dan 1 yang paling rendah ya teman-teman. Kemudian bagaimana menyeleksi the best vendor dengan menggunakan weighted point evaluation method dan tentukan siapa yang menjadi the best vendor. Di sini kita diminta untuk melakukan asumsi sendiri, bobot kriteria dan subkriteria dan expert scoring. Terus kita diminta untuk menggunakan Excel untuk menyelesaikan persoalan ini. Kemudian buat presentasi dalam file PPT maksimal 4 lembar. Pada cover terdapat topik kuliah, identitas mahasiswa, logo ULBI, dan nama dosen. Kemudian kami juga diminta untuk merekam presentasi sekitar 3-5 menit. Kemudian rekaman tersebut diminta diupload di YouTube channel. Kemudian link YouTube-nya itu akan di-attach di Adlink. Kurang lebih begitu ya teman-teman untuk tugasnya. Nah, di sini disampaikan itu terkait kriteria dan subkriteria yang kita bahas tadi ya. Yang pertama subkriterianya adalah satu produk ya. Di produk ini ada beberapa subkriteria yaitu ada quality, uniformity, price, guarantee, packing. Kemudian yang kedua ada company atau perusahaan yaitu dari segi financial strength, location, management, labor relation, capacity. Kemudian yang ketiga ada service ya, ada delivery on time, reject amount, handling complaint, technical support, dan emergency support gitu ya. Kemudian dari salesperson yaitu dari knowledge, sales calls, dan sales service. Ya, ini apa namanya kurang lebih seperti itu ya teman-teman, tapi tentu saja ini bisa disesuaikan ya kriteria dan subkriteria ini tergantung dari jenis pengadaannya atau poin-poinnya apa saja yang akan dinilai dari masing-masing perusahaan. Tentu saja ada kebijakan masing-masing ya, itu bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Begitu ya teman-teman. Terus yang berikutnya, nah ini yang saya buat di tabel Excel ya teman-teman. Jadi seperti yang disampaikan tadi terkait kriteria dan subkriteria kita masukkan di sini ya. Ini saya melakukan asumsi pembobotan ya. Untuk produk saya masukkan 40%, kemudian perusahaan 30%, service 20%, dan salesperson 10%. Jadi di total kurang lebih itu 100%.
Nah, untuk subkriteria tersebut ya dari masing-masing tadi pembobotan di kriteria 40% tadi kita breakdown lagi ya menjadi eh, pembobotan yang lebih spesifik terhadap masing-masing subkriteria sehingga totalnya tetap menjadi 40%. Gitu ya teman-teman, ini bisa asumsikan sendiri sesuai juga dengan kebutuhan. Jadi ini sudah saya bagi-bagi berdasarkan subkriteria yang menurut saya mana yang penting sehingga mendapat bobot yang lebih besar, dan yang agak kurang penting itu bobotnya kita bisa sesuaikan menjadi lebih kecil. Gitu ya teman-teman. Kemudian ini kita juga sampaikan tadi ada 3 supplier, ada supplier A, supplier B, supplier C. Kemudian ada 3 expert yang menilai ya. Di sini ada procurement manager, quality manager, dan project manager yang saya sampaikan di sini. Oke, nah dari masing-masing expert ini dia akan memberikan scoring seperti yang disampaikan dari 1 sampai 5 ya. Jadi dari masing-masing expert dia akan memberikan scoring, 5 yang tertinggi, 1 yang paling rendah gitu ya. Kemudian nanti akan dijumlahkan ke bawah nilainya dan ini akan dikalikan dengan bobotnya sehingga kita akan mendapat scoring ya, mendapat scoring dari masing-masing expert tersebut. Gitu ya. Nah, nanti setelah dari masing-masing expert memberikan scoring terhadap penilaian terhadap masing-masing supplier ya, kemudian itu nilai dari scoring dikalikan pembobotan tersebut yang akan kita average ya untuk supplier tersebut. Seperti yang dicontoh ini dari procurement manager, quality manager, dan project manager, mereka sudah melakukan scoring, sudah kita dapatkan juga nilai pengali scoring dengan pembobotannya sehingga kita bisa dapat total nilai ya di bawah, kemudian kita rata-rata untuk ketiga penilai tersebut. Dan ini juga kita lakukan hal yang sama ya kepada supplier B, dari masing-masing expert memberikan scoring, kemudian kita total ke bawah dan kemudian kita lakukan average juga. Begitu juga dengan supplier C. Kemudian setelah kita lakukan penjumlahan dan average dari total average scoring dari total keseluruhan dari setiap supplier, kemudian kita ranking di sini ya teman-teman. Kita bisa tahu di sini bahwa dari supplier C itu secara average scoring setelah dikalikan antara scoring dan bobotnya itu di 3,75, kemudian diikuti oleh supplier A di 3,66, kemudian yang terakhir supplier B di 3,2 gitu ya. Dari situ kita bisa bisa ranking, maaf, maksud saya. Jadi nomor 1 itu supplier C, nomor 2 supplier A, dan nomor 3 supplier B. Begitu ya teman-teman. Nah, apa kesimpulan dan rekomendasinya ya dari hasil penilaian tersebut? Kita tahu bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknikal dengan menggunakan metode pembobotan Wiging tadi, dapat diketahui bahwa supplier C memiliki average scoring tertinggi yaitu 3,75. Sehingga maka dari procurement memberikan rekomendasi ke manajemen untuk memberikan award ke supplier C untuk tender pengadaan kaleng cat di PT Warna. Jadi dengan melakukan pembobotan dan scoring tadi, teman-teman, ini memudahkan kita dalam memilih supplier ya berdasarkan kriteria dan subkriteria yang sudah kita tentukan di awal tadi. Jadi tools ini sangat membantu sekali dalam melakukan evaluasi ya. Jadi nanti tentu saja ini masih bisa dimodifikasi, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua di masing-masing perusahaan ya. Mana yang menurut teman-teman perlu pembobotan lebih tinggi, mana yang kurang begitu kritikal itu bisa mendapat pembobotan yang lebih rendah dan sebagainya macamnya ya teman-teman, sehingga tentu saja ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan dan dari teman-teman sendiri. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.